Konten dari video ini adalah dari pemikiran dan pendapat saya pribadi. Jika ada yang dirasa masih kurang atau tidak akurat, silakan menyampaikan di kolom komentar di bawah, agar kita bisa bersama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran. Terima kasih dan selamat menonton. Halo YouTube, kembali lagi di channel Koko Vincent. Ketika video ini dibuat, kita sedang ada pada masa peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto atau Presiden Prabowo. Ya, jadi Presiden baru kita ini mewarisi masalah ekonomi yang cukup berat ya. Kalau kita bisa katakan, karena lihat saja kalau kita lihat dari berbagai macam metrik, kondisi ekonomi kita itu tidak sedang baik-baik saja. Angka pengangguran yang tinggi, dan juga daya beli masyarakat yang menurun, dan yang paling parah menurut saya ini adalah terjadinya deflasi ya. Ini deflasinya itu bukan karena oversupply ya, ini deflasinya karena memang daya beli masyarakat itu sangat rendah, jadi barang-barang yang dijual itu jadi tidak terjual, jadi para pedagang itu harus menurunkan harga, dan akhirnya pedagang merugi, dan akhirnya ya ini sangat-sangat parah ini. Dan pastinya ini tidak bisa dibiarkan, karena kalau dibiarkan akan menjadi semakin parah dan akan menimbulkan ketidakstabilan di antara masyarakat kita ya, yang saya sangat-sangat tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas tentang ekonomi di Indonesia ya, cara meningkatkan ekonomi Indonesia. Saya berbicara di sini bukan sebagai ahli ekonomi ya, jadi tapi saya tetap berharap bahwa video ini bisa memantik diskusi dan mungkin ada ide-ide yang bagus ya dari di video ini yang bisa diaplikasikan oleh pemerintah kita. Jadi ya, mari kita mulai. Cara pertama adalah cara yang mungkin paling mudah. Apa itu? Yaitu pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Ya, jadi kita bisa lihat ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja karena daya beli masyarakat turun. Kenapa menurun? Karena mereka itu sedang tidak punya uang dengan PHK yang massal dan juga ya kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sedang tinggi. Jadi ya daya beli masyarakat itu rendah ya. Jadi dengan memberikan bantuan langsung tunai, masyarakat jadi mempunyai uang yang akan digunakan untuk membelanjakan kebutuhan mereka sehari-hari. Dan ya jika demikian akan bisa memutar roda ekonomi. Jadi di atas kertas ini adalah cara yang mungkin sangat mudah dan efektif ya. Tapi ada satu masalah ya. Ini bukanlah solusi yang berkelanjutan ya. Ini solusinya itu hanya efektif dalam jangka pendek ya. Dalam jangka panjang kita tidak bisa terus-menerus memberikan bantuan langsung tunai ya, karena itu tidak membuat masyarakat kita itu menjadi produktif ya. Dan kalau demikian, kalau misalnya pemerintah itu akhirnya tidak punya uang ya, akhirnya masyarakat ekonomi kembali tidak baik lagi saja. Jadi ya ini cara yang mudah tapi bukanlah cara yang berkelanjutan ya. Ada sebuah pepatah yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Memberikan seseorang ikan akan mengisi perutnya untuk 1 hari. Tapi mengajarinya untuk menangkap ikan akan mengisi perutnya untuk seumur hidupnya. Berangkat dari pepatah itu, kita itu seharusnya mempergunakan sumber daya yang kita punya seefektif mungkin ya. Dalam konteks Indonesia, kita memiliki APBN yang tidak bisa dibilang kecil ya, dan kita harus mempergunakan itu seefektif mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ibaratnya saya mempunyai uang 500.000 ya, saya bisa menggunakan uang itu untuk membeli baju yang bagus ya, atau saya bisa menggunakan uang itu untuk membeli buku misalnya tentang programming, dan saya bisa belajar programming dari buku itu dan saya meningkatkan skill saya dan saya bisa menjadi lebih produktif yang bisa mengangkat ekonomi saya menjadi lebih baik lagi. Jadi uang itu, sumber daya itu jika dipergunakan sebaik-baiknya itu bisa menciptakan manfaat yang sangat-sangat besar. Jadi sekali lagi, sumber daya yang kita miliki itu harus dipergunakan seefektif mungkin. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan ekonomi Indonesia adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan kita. Ya, akhir-akhir ini kan ada berita yang cukup viral yang menyatakan bahwa banyak anak SMA di Indonesia itu ternyata belum bisa baca tulis.
yang ini adalah fakta yang sangat miris ya. Banyak sekali yang bisa dibicarakan tentang sistem pendidikan kita. Saya telah membuat video sebelumnya tentang topik ini. Tapi ya sekali lagi intinya kita harus memperbaiki sistem pendidikan kita ini. Karena jika sistem pendidikan kita itu tidak baik, maka akan menciptakan masyarakat yang tidak produktif dan akan membuat pertumbuhan ekonomi kita jadi terhambat. Dan ini perbaikannya itu harus menyeluruh ya, dari level tingkatan rendah sampai tertinggi sekalipun ya. Saya bicara tentang level universitas atau kampus ya. Karena kan akhir-akhir ini saya perhatikan itu ada budaya yang tidak patut yang terjadi di universitas, kampus-kampus ya, di para akademisi itu, di mana gelar-gelar akademik itu digadaikan. Ya, dan banyak sekali praktek-praktek kecurangan akademis itu di tingkatan kampus itu ya. Dan ini kan sangat mencederai nilai-nilai intelektualitas, nilai-nilai akademik ya. Dan itu kan kita tidak boleh itu ya. Jadi kita itu harus membangun budaya intelektualitas di Indonesia ya. Kita harus mulai lebih menghargai para akademisi di Indonesia, karena terlalu sering saya melihat bahwa akademisi Indonesia yang sebenarnya sangat-sangat brilian ya, mereka itu merasa tidak dihargai di Indonesia, makanya mereka itu malah keluar negeri, mengabdi di luar negeri ya, karena mereka merasa lebih dihargai. Itu tidak boleh. Itu kita harus menghargai mereka ya. Jadi kita harus membangun budaya intelektualitas Indonesia. Jadi sistem pendidikan kita dari level bawah sampai tinggi itu harus benar-benar dirombak, harus diperbaiki ya, agar kita bisa memunculkan budaya intelektualitas dan sistem pendidikan kita itu bisa unggul, bisa baik. Jadi kita bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang kualitas tinggi dan produktif, dan itu bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Saya rasa akhir-akhir ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu paling banyak ditopang oleh sektor pertambangan. Yang menurut saya ini agak bermasalah ya. Kenapa? Karena sektor pertambangan adalah sektor yang padat modal. Jadi begini ya, kalau kita mau masuk ke dunia pertambangan, kita akan membutuhkan modal yang sangat besar ya. Karena kita perlu menggunakan mesin, alat peralatan yang sangat membutuhkan modal yang sangat besar itu ya. Dan yang memiliki modal yang sangat besar itu kan hanya segelintir orang ya, bukan masyarakat umum ya. Jadi intinya pasti segelintir orang itu pasti menginginkan keuntungan yang sangat besar dari pertambangan, dan pertambangan memang bisa menciptakan keuntungan yang sangat besar, tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang itu saja ya. Jadi manfaat dari pertambangan ini itu hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang itu saja yang memiliki modal ya. Jadi ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu memang sangat tinggi karena ditopang oleh pertambangan, tapi hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang itu saja. Masyarakat luas, ya tetap saja begitu-gitu saja. Mereka tidak menerima manfaat dari sektor pertambangan dan ekonomi mereka ya stagnan, gitu-gitu saja. Dan lihatlah situasi kita sekarang ini. Seharusnya jika pemerintah ingin meningkatkan ekonomi Indonesia, pemerintah itu tidak seharusnya fokus hanya ke sektor padat modal macam pertambangan ya, karena sekali lagi hanya dinikmati keuntungannya oleh segelintir orang. Kecuali mungkin jika perusahaan pertambangannya itu dikuasai oleh masyarakat luas. Seharusnya pemerintah itu lebih fokus ke industri yang padat karya, yang artinya industri itu yang bisa menyerap banyak tenaga kerja ya. Dan dengan demikian kan bisa membuka banyak lapangan kerja dan bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat luas. Dan kalau seperti ini kan kita bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia dengan lebih merata gitu ya. Jadi pertumbuhannya itu tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, tapi masyarakat luas juga bisa merasakannya. Jadi seharusnya pemerintah seperti itu, fokus ke industri yang padat karya. Satu lagi cara menggunakan APBN untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dengan cara yang efektif adalah dengan pembangunan infrastruktur ya. Namun kita pembangunan infrastruktur itu harus yang benar. Infrastrukturnya itu harus dibangun sedemikian rupa agar bisa menunjang produktivitas masyarakat Indonesia ya. Salah satu caranya adalah dengan perencanaan yang baik. Misalnya salah satu contohnya adalah perencanaan tata kota kita ya. Perencanaan tata kota yang baik itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat karena
masyarakat itu bisa jadinya tidak perlu kemana-mana menggunakan kendaraan pribadi misalnya. Mereka hanya perlu berjalan kaki atau menggunakan transportasi massal yang efisien ya. Dengan demikian itu bisa menunjang produktivitas masyarakat kita dan mengurangi beban ekonomi, dan itu bisa bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Jadi perencanaan infrastruktur yang baik itu bisa menunjang dan meningkatkan ekonomi Indonesia ya. Itu kalau direncanakan dengan baik ya. Kalau direncanakan dengan tidak baik, itu malah bisa menjadi beban ya. Jadi harus direncanakan sebaik-baiknya. Ekonomi kita itu sedang tidak baik-baik saja seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Jadi kita harus mengupayakan agar sumber daya kita itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ekonomi kita ya. Jadi kita harus hentikan atau menahan proyek yang tidak berfaedah ya, yang tidak berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia ya. Mungkin salah satu contohnya adalah pembangunan IKN ya. Itu kan menyedot anggaran yang sangat besar ya, dan saya mohon maaf, saya tidak bisa melihat faedahnya apa untuk meningkatkan ekonomi Indonesia saat ini ya. Jadi itu mungkin bisa ditahan dulu ya. Anggarannya itu bisa dialihkan untuk sesuatu yang lebih produktif, yang bisa lebih berfaedah untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Dan ini adalah satu hal yang semuanya ini pasti setuju ya, tidak perlu diperdebatkan lagi dan juga sangat-sangat penting, yaitu kita harus memberantas praktek korupsi. Ya, jadi praktek-praktek yang tidak jujur seperti ya korupsi, penyuapan dan segala macamnya itu kita harus berantas ya. Ya harus ditegakkan hukumnya. Jadi ya instrumen-instrumen yang digunakan untuk memberantas korupsi itu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Jadi harus ada upaya yang serius untuk memberantas praktek korupsi ini ya. Karena kalau korupsinya itu marak ya, itu akan pastinya sangat menghambat ekonomi kita ya, dan juga menghilangkan kepercayaan masyarakat dan juga berefek buruk lah ke segalanya. Jadi praktek korupsi itu kita harus hentikan, harus kita berantas, hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya. Jadi ya tidak perlu penjelasan lebih lanjut lah ya. Upaya untuk meningkatkan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk ini membutuhkan perencanaan yang tepat, yang baik, dan juga eksekusi yang tepat dan baik ya. Jadi kita membutuhkan orang-orang yang kompeten di bidangnya untuk ditaruh di pemerintahan ya. Untuk misalnya ditaruh ke pendidikan atau keuangan atau ekonomi dan penegakan hukum dan segala macamnya itu ya. Orang-orang yang ditaruh di pemerintahan itu harus orang yang kompeten di bidangnya ya, agar mewujudkan tata pemerintahan yang baik ya. Salah satu contohnya adalah mungkin sebelumnya kan kita mempunyai Menteri Pendidikan yang saya mohon maaf ya, mungkin kurang cakap di bidang pendidikan ya, tidak begitu banyak pengalaman di pendidikannya karena eksekusi ide-idenya itu tidak baik, dan pendidikan kita sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Jadi kita perlu menempatkan orang yang cakep di bidangnya itu di pemerintahan ya, agar tata pemerintahan kita itu baik, jadi bisa eksekusi rencana untuk meningkatkan ekonomi Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Jadi semuanya itu harus kompeten, tidak boleh ada kesalahan. Akhir-akhir ini kan kita mendapat berita yang tidak mengenakan ya untuk masyarakat luas ya. Ini terkait dengan kenaikan berbagai macam pajak yang dibebankan ke masyarakat luas. Misalnya PPN yang dulu kan awal-awal kan 10% ya kan. Sekarang sudah naik ke 11% dan rencananya akan naik ke 12% ya. Dan juga berbagai macam potongan gaji ya, misalnya untuk Tapera atau BPJS yang katanya bakal ada kenaikan dan segala macamnya itu. Dan juga kita harus membayar untuk asuransi
renovasi mobil dan segala macam itu ya. Itu kan sangat membebani masyarakat luas ya. Masyarakat luas yang ekonominya sedang tidak baik-baik saja, kenapa ditambah bebannya? Kan ini tidak masuk akal ini kebijakan pajaknya. Kalau ingin menaikkan pemasukan negara ketimbang membebani masyarakat yang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kenapa tidak mencari pendanaan atau pemasukan dari masyarakat yang ekonominya itu baik-baik saja? Misalnya kan itu kan ekonomi kita kan itu kebanyakan pertumbuhannya ditopang oleh sektor pertambangan ya. Berarti orang-orang di pertambangannya itu kan lagi banyak untungnya. Jadi mereka itu ekonominya sangat naik ya. Kenapa tidak menarik pajak dari mereka saja? Kenapa harus dari masyarakat luas? Ya itu yang saya akhir-akhir ini bertanya-tanya sih ya. Jadi kenapa tidak begitu saja? Kalau seperti itu kan perpajakan kita jadinya lebih adil. Orang yang ekonominya sedang tidak baik-baik saja tidak dibebani, dan orang yang ekonominya sangat oke itu bisa berkontribusi untuk negara. Seharusnya kan seperti itu. Ada satu parasit yang sedang mewabah di masyarakat kita. Ya, ini adalah parasit yang sangat membebani ekonomi kelas masyarakat yang bawah ya, yang ekonomi sedang terpuruk, jadi semakin terpuruk lagi karena parasit ini. Apakah itu? Tidak lain dan tidak bukan judi online atau judol. Kata seorang influencer yang saya ikuti dan saya hormati, judol itu bukan judi, tapi penipuan online. Kenapa? Karena di judol itu semuanya itu sudah diatur ya, diatur agar yang pemainnya itu pasti selalu kalah dan pasti akan merugi, sementara bandarnya itu pasti akan untung, karena itulah cara mereka mendapat keuntungan. Jadi judol itu sangat-sangat tidak berfaedah dan fungsinya hanya untuk memberikan kita kerugian dan membebani ekonomi kita. Tidak ada faedahnya sama sekali. Dan sialnya banyak dari masyarakat kita yang kecanduan judol. Jadi ini adalah masalah yang sangat serius yang harus kita atasi. Jadi pemerintah itu membutuhkan usaha yang sangat sungguh-sungguh untuk memberantas masalah judol ini ya. Misalnya dari pertama mendidik masyarakat kita tentang bahayanya judol, bagaimana bisa membebani kita, ekonomi kita ya, dan juga bagaimana memberantas judol itu sendiri ya. Harus ada effort dari berbagai instansi pemerintahan untuk ya memberantas judol ini. Kalau ada kemauan yang kuat, pasti kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi pemerintah itu menurut saya itu harus benar-benar serius dalam menanggapi masalah ini. Jadi itulah beberapa hal yang bisa pemerintah melakukan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini ya. Pastinya masih banyak lagi yang bisa diperbicarakan, tapi mungkin sampai di sini dulu saja videonya. Mungkin saya bisa membuat video yang lain untuk menjelaskan lebih detail ya. Tapi saya hanya berharap pemerintah bisa melakukan misalnya mungkin beberapa hal yang saya sebutkan tadi, atau mungkin hal yang lain untuk bisa meningkatkan ekonomi Indonesia dan agar Indonesia itu bisa jadi lebih maju ya. Jadi ya saya hanya bisa berharap yang terbaik ya. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.